Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada acara presentasi mata pelajaran biologi SMA kelas 11 dengan tema Sistem Gerak Manusia pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Tetu Syaturwigati dari SMP Negeri 37 Semarang yang pada hari ini akan membersamai Bapak Ibu semua dalam acara presentasi dari Ibu Teguh Larasati Andriani. Kami mengucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Jawa Tengah yang bekerjasama dengan guru mengajar untuk Nusantara yang telah memberikan kesempatan kepada kami belajar dan mempresentasikan hasil belajar kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alpirudin selaku instruktur kami dari grup Hatta kelompok 4. Dan kami perkenalkan untuk presenter pada pagi hari ini adalah Ibu Teguh Larasati Andriani dari MAN 1 Kudus, dan moderator pada pagi hari ini adalah Bapak Tamrin SS MPD dari Parepare. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator yaitu Bapak Tamrin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Titis telah membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Perkenalkan, saya Tamrin, Guru SMP Negeri 4 Parepare, Sulawesi Selatan, akan memandu kegiatan video konferensi yang akan dibawakan oleh sekaligus saya perkenalkan presenter kita pada hari ini. Beliau bernama Ibu Teguh Larasati Andriani, SSI MSI. Lahir di Kudus 29 September 1974. Beliau mengenyam pendidikan S1 jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Diponegoro, Semarang. S2 beliau di jurusan Biologi, Biologi Mayor Biosains Hewan, Institut Pertanian Bogor. Saat ini beliau tercatat sebagai guru biologi di MAN 1 Kudus. Bu Teguh juga ini aktif dalam kegiatan MGMP, khususnya MGMP Biologi, juga dalam kegiatan ekstrakurikuler Olimpiade Sains Biologi. Baik Bapak Ibu guru hebat, Bapak instruktur, Bapak Alpi, dan Ibu host, mari kita sama-sama menyimak paparan dari Ibu Teguh Larasati Andriani. Silahkan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi saya pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan materi saya. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu yang sebanyak-banyaknya sehingga saya berhasil untuk membuat materi saya untuk dipresentasikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Jawa Tengah karena telah menyelenggarakan acara ini bersama Gumun, Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alpi sebagai instruktur saya yang telah banyak membantu saya sehingga telah menyelesaikan materi saya hari ini. Saya ucapkan juga kepada Bapak Sri Wahono sebagai Ketua Gumun, kepada Bapak Tamrin, partner saya hari ini sebagai moderator, Bapak Tamrin dari SMP Negeri 4 Parepare, kemudian Ibu Titis, partner saya juga hari ini sebagai host dari SMP Negeri 34 Semarang. Juga untuk rekan-rekan guru yang hebat yang telah menghadiri presentasi saya pagi ini. Baik, saya akan mulai
presentasi saya. Judulnya Biologi SMA MA kelas 11, Sistem Gerak pada Manusia. Sistem gerak pada manusia. Salah satu ciri organisme atau makhluk hidup adalah bergerak. Manusia merupakan bagian dari makhluk hidup, juga melakukan gerakan dalam menjalankan aktivitasnya. Manusia membutuhkan tulang dan otot untuk bergerak. Tulang tidak dapat bergerak sendiri apabila tidak digerakkan oleh otot. Gerak adalah hasil interaksi antara tulang, otot, dan persendian tulang. Alat gerak pada manusia meliputi alat gerak pasif, yaitu berupa tulang atau rangka, dan alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak pasif manusia yang berupa tulang terdiri atas tulang rawan dan tulang keras. Semua tulang ini akan bersama-sama menyusun rangka yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Tulang-tulang yang menyusun sebuah rangka akan dihubungkan oleh sendi. Sementara alat gerak aktif manusia yang berupa otot itu nanti ada dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi, untuk menciptakan gerakan. Kontraksi otot ini nanti akan dipengaruhi oleh kerja syaraf serta energi. Energi ini diperoleh dari hasil proses metabolisme saat sel-sel di dalam tubuh kita melakukan respirasi. Oke, kita lanjutkan. Di konten nanti terdiri dari 3 macam atau 3 materi. Materi yang pertama adalah materi rangka manusia, materi yang kedua materi sendi, materi yang ketiga materi otot. Kita menuju ke materi rangka manusia dulu. Materi pertama, materi rangka manusia. Ini tampak ada rangka manusia yang terlihat secara keseluruhan. Seperti saya jelaskan tadi, rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tengkorak atau rangka kepala, kemudian tulang atau rangka badan, tulang badan, dan yang berikutnya tulang anggota gerak. Kita ke kepala dulu ya, rangka tengkorak dulu. Rangka tengkorak. Rangka tengkorak atau tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu dibagi menjadi beberapa bagian. Terlihat pada gambar, ini gambar tulang tengkorak. Pada bagian frontal atau pada bagian depan ya, disebut tulang dahi. Tampak di gambar tulang dahi ada pada bagian depan. Kemudian tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun ini kalau dilihat tempatnya itu ada di bagian atas tulang. Jadi meliputi kepala secara keseluruhan, tapi pada bagian atasnya ya, atau istilahnya pada bagian anteriornya. Berikutnya tulang pelipis. Tulang pelipis ini terdiri atas bagian kanan, pelipis kanan, dan pelipis kiri, terletak pada bagian samping. Kemudian tulang hidung ada di bagian depan, bagian frontal, bagian hidung. Kalau kita meraba hidung itu ada tulang rawan pada bagian ujung, kemudian yang ditunjuk ini bagian hidung yang keras. Kalau bagian tulang rawan ini yang lunak itu. Kemudian tulang pipi, seperti halnya tulang pelipis, ada tulang pipi sebelah kanan dan tulang pipi sebelah kiri. Selanjutnya, tulang
tulang rahang atas. Tulang rahang atas. Ini kita lihat tulang rahang atas menyatu dengan tengkoraknya. Kemudian tulang rahang bawah. Nah, tulang rahang bawah ini dengan tulang tengkorak ini menyatu disatukan oleh sendi. Jadi ini kalau kita lihat pada bagian bawah atau di bagian tulang rahang ini menyatu dengan tulang tengkorak itu pada bagian ujungnya di sekitar telinga itu dihubungkan dengan sendi. Tulang tengkorak ini ya udah sedikit jelas ya bagian-bagiannya. Saya ulang lagi tadi, dahi, kemudian tulang ubun-ubun bagian atas, pelipis kanan kiri, kemudian tulang pipi kanan kiri, tulang hidung, kemudian tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Lanjut, kembali lagi ke materi rangka manusia tadi. Tulang yang berikutnya adalah tulang badan. Saya klik tulang badan. Tadi saya ceritakan tulang badan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tulang belakang dan tulang badan. Tulang belakang terdiri atas ruas-ruas. Ini kalau kita perhatikan, ruasnya mulai dari bawah tulang tengkorak. Jadi kita sebutnya leher ya. Dari ruas yang atas sampai ke tulang ekor. Di mana tulang belakang ini bisa kita bedakan menjadi 5 macam. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Di mana pada ruas tulang ekor ini ruasnya telah menyatu sehingga kalau diperhatikan pada peraga tulang itu tidak terlihat dengan jelas ruas-ruasnya. Namun sebenarnya tulang ekor itu terdiri atas 4 bagian ruas. Sehingga kalau di total jumlah keseluruhannya ini 33 ruas tulang belakang. Saya ulangi ya, tulang belakang 7 ruas, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Biasanya bersama murid-murid saya menghafalkan nama-namanya dulu terpisah, kemudian baru angkanya 7, 12, 5, 5, 4. 7, 12, 5, 5, 4, baru diurutkan ruas tulang leher, ruas tulang punggung, ruas tulang pinggang. Pinggang itu seperti ikat pinggangnya, berarti ada di pinggang. Kemudian ruas tulang kelangkang dan ruas tulang ekor. Lanjut, masih pada tulang badan. Tulang badan yang kedua terdiri atas bagian tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada itu yang ada di depan di dada. Ya, bentuknya seperti bilah pedang pada ujungnya, sehingga pada ujung dari tulang dada itu disebut tulang taju pedang atau tulang pedang-pedangan. Taju pedang boleh, tulang pedang-pedangan boleh. Nah, pada bagian atas taju pedang disebut tulang badan. Kemudian pada bagian atas tulang badan ada bagian awal ya, kita sebutnya tulang hulu. Jadi tulang hulu, tulang badan, tulang taju pedang, keseluruhan disebut dengan tulang dada. Tulang dada ini tempat melekatnya rusuk. Jadi kalau kita perhatikan, rusuk itu melekat pada bagian depan, melekat pada tulang dada, pada bagian belakangnya melekat pada ruas tulang belakang. Tepatnya ruas tulang belakang bagian tulang punggung. Untuk rusuk itu terdiri dari 12 pasang. Kita sebutnya pasang karena terdiri di atas kanan kiri, ya. 12 pasang itu meliputi 7 pasang rusuk sejati,
7 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. 7 pasang rusuk sejati ini melekat pada tulang dada dan tulang belakang. 3 pasang rusuk palsu melekat juga pada tulang dada dan tulang badan. Sedangkan rusuk melayang, kita perhatikan gambarnya, rusuk melayang itu dia pada bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang, sedang pada bagian depannya dia tidak melekat pada ruas tulang dada. Jadi kalau dilihat nih seolah-olah seperti tulang yang patah, tapi sebenarnya aslinya memang seperti itu. Menghafalkannya ini jumlahnya 12, sama seperti jumlah ruas tulang punggung. Jadi tadi ruas tulang punggung jumlahnya ada 12 pasang ruas tulang punggung, ini sesuai dengan jumlah ruas rusuknya. Totalnya 12 pasang. 7, 3, 2. 7 pasang ruas tulang sejati, 3 pasang ruas palsu, tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Udah jelas ya? Saya kembali lagi ke materi tadi, menu materi pertama. Yang berikutnya yaitu tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini kita perhatikan ada 2, yaitu yang bagian atas yaitu tangan, kemudian yang bawah yaitu kaki. Tulang anggota gerak, kita ke tulang anggota gerak atas dulu ya. Nah, ini tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak atas ini terdiri atas tulang lengan atas, ini bagian lengan atas, kemudian tulang pengumpil dan tulang hasta. Kita perhatikan tulang pengumpil itu kalau saya biasanya bicara dengan anak-anak itu yang urut dengan ibu jari. Kemudian tulang hasta ini yang urut dengan kelingking. Ya. Kemudian setelah tulang pengumpil tulang hasta itu ada tulang pergelangan tangan. Kemudian tulang jari-jari tangan. Saya ulangi, tulang lengan atas, kemudian tulang pengumpil, tulang hasta, pergelangan tangan, atau biasa disebut dengan metakarpal gitu. Kemudian tulang jari-jari tangan, itu disebut dengan phalanges. Jumlah ruas tulang, jumlah tulang jari tangan itu terdiri atas 15 ruas. Sedangkan jumlah ruas tulang pergelangan tangan itu terdiri atas 8 ruas pergelangan tangan. Sehingga kalau kanan kiri berarti tinggal dikalikan 2 jumlah tulangnya. Saya ulangi ya, ulangi lagi, tulang anggota gerak atas terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari-jari tangan. Lanjut kita ke tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah itu terdiri atas tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut. Ini nanti ada patelanya ya, patela itu lututnya. Kemudian di bawah tulang tempurung lutut itu ada tulang betis dan tulang kering. Tulang betis itu yang ada di sebelah luar, tulang kering ada di sebelah dalam. Kemudian sama seperti dengan tulang anggota gerak bawah atas tadi, tulang anggota gerak bawah terdiri juga memiliki pergelangan kaki maksud saya, dan tulang jari kaki, tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Saya ulangi, tulang paha, kemudian tempurung lutut, tulang betis,
pada bagian luar, tulang kering pada bagian sebelah dalam, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Nah, untuk materi 1 sudah saya sampaikan semuanya tadi, tengkorak, tulang badan, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Nah, kita menuju ke materi 2, sendi. Materi 2, sendi. Nah, sendi ini merupakan penghubung antara tulang satu dengan tulang yang lain. Nah, jadi tulang yang satu dengan tulang yang berikutnya atau tulang yang lain itu dihubungkan oleh sendi. Nah, sendi dibedakan menjadi 3 macam. Ya, ada sendi yang pertama ini namanya sendi sinartrosis atau nama lainnya sendi mati. Disebut dengan sendi mati karena tidak memungkinkan adanya gerakan. Nah, jadi sendi ini menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lain, tapi tidak memungkinkan adanya gerakan. Disebutnya sendi mati atau sendi sinartrosis. Ada 2 macam sebenarnya, ada sendi sinkondrosis dan sinfibrosis. Nah, ini dibedakan pada penghubungnya. Nah, kalau sinkondrosis itu penghubungnya kartilago, tulang kartilago. Sinfibrosis itu penghubungnya serabut. Kemudian contoh dari sendi ini misalnya ini ada pada persendian antar tulang tengkorak. Jadi kalau diperhatikan nih, tulang tengkorak ini terdiri atas beberapa bagian. Jadi tidak seperti helm yang kita pakai ya. Ini tengkorak ini seperti berupa sambungan-sambungan begitu. Sambungan tulang yang membentuk tengkorak ini dihubungkan oleh sendi, namanya sendi sinartrosis atau sendi mati tadi. Lanjut berikutnya ya, sendi yang kedua. Sendi yang kedua namanya sendi amfiartrosis atau disebut dengan sendi kaku. Kalau tadi sendi sinartrosis disebut sendi mati karena tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Ini sendi amfiartrosis atau disebut sendi kaku. Ini hubungan antara tulang yang mungkin ada gerakan tapi gerakannya terbatas. Nah, jadi gerakannya tidak bebas, hanya terbatas sedikit gerakan. Misalnya ini pada fibula dan tibia. Tadi fibula saya istilah yang tadi yang bahas pada tulang anggota gerak bawah tadi ada betis, ada tulangnya. Fibula itu tulang betis, tibia ini tulang kering. Nah, hubungan antara tulang betis dengan tulang kering, itu termasuk sendi amfiartrosis atau sendi kaku. Demikian juga sendi-sendi yang menghubungkan ruas-ruas tulang belakang, ini termasuk sendi amfiartrosis atau sendi kaku. Jadi sendi yang memungkinkan gerakan sedikit. Materi yang ketiga, materi otot. Nah, otot tadi di penjelasan awal dijelaskan otot itu merupakan termasuk gerak aktif ya, dari alat gerak aktif. Nah, otot sendiri tadi dijelaskan terdiri atas 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini gambaran dari otot polos. Jadi ciri-cirinya dia bentuknya seperti gelendong. Gelendong itu menggembung di bagian tengah, sedangkan pada kedua ujungnya mengecil. Itu namanya bentuk gelendong.
Eh, warnanya polos, jadi tidak ada gelap terangnya, warna polos. Intinya ada satu saja, jadi tiap selnya berinti satu. Letak inti ada di tengah. Kemudian otot polos ini bekerja secara tidak sadar. Nah, artinya tidak sadar itu tidak perlu perintah gitu. Kemudian sifat lainnya dia lambat merespon. Contohnya itu terdapat pada dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Nah, jadi otot-otot yang terdapat pada organ-organ tersebut yang saya sebutkan tadi itu termasuk dari contoh otot polos. Yang berikutnya otot lurik. Berbeda dengan otot polos, otot lurik ini bentuknya silindris. Jadi kalau tadi otot polos bentuknya gelendong, pada bagian kedua ujungnya meruncing, pada tengahnya mengembung. Ini bentuknya silindris. Jadi silindris itu seperti sedotan gitu ya, seperti peralon gitu ya. Silindris memanjang. Berbeda juga dengan otot polos yang tadi warnanya polos. Ini warnanya lurik atau gelap terang gitu. Ada gelap, bagian gelap, ada bagian terang. Kemudian mengenai jumlah intinya juga berbeda dengan otot polos. Tadi otot polos jumlah intinya hanya ada satu dan berada di tengah sel. Sedangkan otot lurik ini intinya lebih dari satu dan berada di bagian tepi. Bekerja secara sadar artinya menunggu perintah atau menunggu rangsangan, berbeda dengan otot polos tadi. Sifatnya cepat merespon rangsang, dan contoh otot lurik ini adalah otot rangka. Jadi otot yang melekat pada rangka, otot yang melekat pada tulang itu disebut sebagai otot lurik. Yang berikutnya otot jantung. Ciri-ciri otot jantung. Jadi bentuknya mirip seperti otot lurik. Ya, bentuknya mirip seperti otot lurik. Jadi tadi bentuknya silindris. Nah, namun ada sedikit perbedaan pada otot jantung. Pada otot jantung ini silindrisnya bercabang, jadi mempunyai cabang. Jadi silindris namun bercabang begitu. Kemudian warnanya sama seperti dengan otot lurik, ada gelap terang warna lurik. Namun sifatnya bekerjanya dia seperti otot polos, tanpa ada perintah, bekerja secara tidak sadar. Lambat merespon rangsang, dan contoh dari otot jantung ya terdapat pada bagian jantung. Materi sudah disampaikan, jadi meliputi rangka manusia, sendi, dan otot. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini saya berikan dalam jumlah 5 nomor ya. Ini nomor 1 yang termasuk dalam tulang badan adalah nomor, tadi tulang badan itu ruas tulang belakang sama tulang rusuk dan tulang dada. Berarti nomor 4 dan 5 sejak nilainya 20. Kemudian yang kedua, gambar di samping merupakan contoh dari sendi. Ini sendi peluru. Kemudian otot yang bekerja secara tidak sadar adalah otot, tadi yang tidak sadar itu otot polos ya. Tidak sadar, salah berarti. 4 tulang rusuk manusia dan jumlahnya yang benar adalah tulang rusuk tadi 12 pasang total semuanya, 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, 2 pasang rusuk melayang. Berarti jawabannya yang E. Yang bukan termasuk tulang anggota gerak atas.
tulang anggota gerak atas. Pengumpil iya, hasta iya, lengan atas iya, pergelangan tangan berarti tulang kering. Nilainya masih belum sempurna. Kalau mau diulangi kuisnya bisa tadi menuju ke nomor 1 lagi. Ini kemudian ini masih salah ya. Nah, nanti bisa diulang-ulang lagi. Demikian materi penjelasan dari sistem gerak manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, baik. Menarik sekali presentasi dari Ibu Teguh tentang sistem gerak tulang manusia. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu guru hebat yang ada pada kesempatan ini ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu presenter kita. Silahkan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mic-nya untuk bertanya. Ya, saya lihat dulu kolom chat-nya Bapak Ibu. Ya, baik. Bu Teguh, ini ada pertanyaan. Ya, saya bacakan Bu ya. Iya Pak. Mengapa anak usia 1 tahun setelah jatuh kadang terus terjadi pembengkakan? Ya, ini anak usia 1 tahun setelah jatuh. Ya, silakan Ibu. Gimana Pak pertanyaannya? Baik, saya ulangi. Mengapa anak usia 1 tahun setelah jatuh kadang masih terus terjadi pembengkakan? Itu pertanyaan dari Ibu Taryati. Silahkan, cukup jelas Ibu Teguh? Ya, mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Taryati. Kalau anak, sebenarnya bukan anak-anak saja ya. Kalau kita jatuh, kemudian terjadi luka pada tulang sehingga menyebabkan fraktur atau retak atau patah, itu reaksi tubuh akan memberikan reaksi terhadap adanya perubahan sehingga menyebabkan orang Jawa bilangnya apuh gitu ya. Memar. Kalau memar itu tambah besar ya. Kalau apuh itu membesar gitu. Apuh kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ya? Kalau luka nanti sudah diobati ya, di operasi sambung gitu. Setelah darahnya berjalan dengan maka apuhnya bisa kembali lagi. Mungkin seperti itu. Mungkin jawaban yang paling tepat dokter ya. Iya, baik Ibu. Demikian jawaban dari Bu Teguh tentang pertanyaan Ibu Taryati. Pembengkakan yang dialami oleh anak yang biasanya mengalami kecelakaan. Bagaimana Bu Taryati dengan jawabannya? Apakah cukup jelas? Iya Ibu. Baik,
Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu pada kesempatan ini. Ya, Ibu Taryati ternyata sudah konfirmasi bahwa terima kasih atas penjelasannya. Berarti kita bisa menyimak lagi apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain pada kesempatan ini. Silahkan memanfaatkan room chat untuk menuliskan pertanyaan Bapak Ibu atau langsung memanfaatkan mic atau menyalakan mic untuk bertanya secara langsung kepada presenter kita. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, mungkin Ibu Titis juga ada pertanyaan untuk presenter kita pada hari ini. Sudah sangat jelas sepertinya Pak. Jadi Bapak Ibu juga sudah jelas, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh iya. Mengingat waktu kita ini masih ada sekitar 5 menit Bapak Ibu ya. Saya ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Teguh. Dalam ini materi yang sangat menarik saya kira dan sangat kontekstual untuk dipelajari oleh siswa kita. Nah, apakah pada pembelajaran ini hanya sifatnya mengenalkan jenis-jenis tulang atau alat otot-otot manusia itu kepada siswa, atau juga sampai penjelasan tentang bagaimana fungsi-fungsinya otot-otot tersebut. Kalau otot ini tidak berfungsi secara baik, maka apa dampak bagi sistem gerak tubuh kita? Mungkin itu pertanyaan saya, Ibu Teguh. Ya, kalau di materi kalau yang biasa kita sampaikan di kelas, itu kita ada materi yang diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Itu misalnya pada kasus-kasus seperti yang dipertanyakan oleh Bu Taryati tadi. Jadi hubungannya dengan gangguan atau penyakit yang bisa menyerang tulang dan sendi. Jadi seperti kelainan, pelajari kasus kelainan, Ya, biasanya anak-anak diberi tugas untuk mencari kasus-kasus tersebut dari kursus ini atau melalui berita atau browsing di Iya. Begitu Pak Tamrin. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bu Teguh. Luar biasa ya, materi tentang sistem gerak tubuh manusia ini. Rupanya kita bisa, atau dalam pembelajaran ini kita bisa memahami tentang fungsi otot kerja kita selaku manusia. Dengan begitu, kita tentu akan semakin menjaga diri dan berusaha agar tetap sehat dalam kehidupan ini. Iya, karena kalau ya, karena kalau ada gangguan pada sistem gerak kita, maka kita jadi terbatas aktivitasnya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hilang satu tulang juga rugi, ada kerusakan pada satu tulang alat gerak juga rugi. Begitu Pak Tamrin. Iya, betul Ibu. Karena peserta didik kita ini kan kalau SMP, remaja, SMA pun juga seperti itu, sehingga mereka ini istilahnya perlu dalam menjalankan aktivitas belajarnya, aktivitas sehari-harinya dengan tetap menjaga diri, karena biasanya kalau kumpul dengan teman-temannya, apalagi menggunakan kendaraan, sehingga tidak terlalu
memperdulikan keselamatannya ketika berkendara. Nah, Iya. dengan pelajaran seperti ini Bapak Ibu ya, tentu ini sangat besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita, utamanya peserta didik kita di sekolah. Karena di kolom chat ini tidak ada lagi juga muncul pertanyaan, Bu Teguh, manfaatkan waktu sekitar kurang lebih 5 menit lagi ini. Bapak Ibu Teguh bisa memberikan simpulan atau closing statement dari presentasi konferensi hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Tamrin. Jadi sesuai dengan judul sistem gerak pada manusia, maka materi ini sangat penting sekali untuk dipahami, karena memang makhluk hidup itu bergerak ya. Jadi kalau ada gangguan pada sistem gerak, maka aktivitas makhluk hidup akan terganggu. Menjaga kesehatan sistem gerak juga perlu untuk dipelajari dalam rangka melancarkan atau supaya aktivitas kita sehari-hari itu tidak terganggu. Untuk materi sistem gerak pada dasarnya mudah untuk dipahami karena nyata ya, ada bendanya. Kalau misalnya nggak ada bendanya, kita bisa pakai gambar sehingga anak-anak itu lebih mudah untuk mengingat, karena dia juga punya barangnya dari di badan dia sendiri itu ada, sehingga waktu menghafalkan sistem gerak ini atau memahami sistem gerak ini lebih mudah. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, mungkin yang seprofesi seperti saya, guru biologi, bisa menambahkan gambar yang nyata, misalnya gambar 3 dimensi, sehingga anak-anak menjadi lebih menarik membuka materi sistem gerak ini. Dan seperti biasanya ya, kalau satu hal yang menarik itu akan melekat dalam memori lebih lama. Jadi pelajari sistem rangka nggak cuma berupa teks saja, tapi kita bisa menggunakan peraga nyata atau bisa menggunakan gambar yang menarik. Untuk anak-anak kelas 11 biasanya memang disuruh menghafalkan atau disuruh hafal ya, disuruh paham semua tulang yang ada di dirinya. Memang manfaatnya ya supaya nanti di kemudian hari dia mengerti manfaat tulang itu untuk apa, nama-namanya apa, sehingga dia bisa lebih berhati-hati atau bisa lebih memahami bagaimana dia memperlakukan tulang yang dimiliki. Begitu saja Pak Tamrin. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi saya lebih lanjut. Iya, baik Bu Teguh, luar biasa sekali paparan pemateri kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang lain seperti yang disampaikan tadi Ibu presenter kita, apabila ada hal lain yang ingin ditanyakan dapat menghubungi beliau. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua pada kesempatan konferensi hari ini. Dan pada kesempatan ini saya juga memohon maaf apabila terdapat salah khilaf, baik yang sifatnya kata-kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Titis selaku host. Terima kasih Bapak Teguh yang telah memandu presentasi pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Ibu Teguh Larasati Andriani. Bapak Tamrin, maaf tadi saya salah menyebutkan.
Demikian tadi Iya, Bapak iya. Ibu Guru Hebat Nusantara, presentasi dari Ibu Teguh Larasati Andriani mengenai alat gerak pada manusia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah berkenan untuk mengikuti presentasi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Alfi yang telah membimbing kami hingga saat ini. Dan saya selaku host mengucapkan mohon maaf juga untuk setiap kesalahan, tutur kata, ataupun tingkah laku yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata kami ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.